Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ainur Fadila dari program studi pendidikan bisnis 2019 kelas 1B. Di sini saya memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD selaku dosen pengampu. Jadi semuanya teman-teman, saya mohon izin untuk menjelaskan suatu materi atau penjabaran tentang kesadaran masyarakat terhadap social distancing. Jadi yang pertama itu yang bakal saya bahas mengenai penegakan hukum terlebih dahulu nih. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Apa sih penegakan hukum itu seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya konsep dasarnya gitu loh. Nah, yang pertama adalah definisi penegakan hukum, yaitu kegiatan menserasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawatahan dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Itu menurut Sutioso dan Bambang. Kemudian ada juga fungsi utama hukum, yaitu sebagai pengontrol sosial. Kemudian juga ada tujuan hukum. Yang pertama adalah menjaga ketertiban, kemudian yang kedua menjaga keseimbangan sosial, dan yang ketiga menjaga kepentingan masyarakat. Jadi social distancing itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan juga menjauhkan diri dari penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Jadi menurut saya sendiri, menurut pandangan saya sendiri, pendapat saya terhadap kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih kurang ya teman-teman ya, karena masyarakatnya ini masih mengesampingkan kebijakan pemerintah, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah dijalankan dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Namun masyarakatnya itu masih belum benar-benar menjalankannya dengan baik. Nah, di daerah saya juga masih banyak banget yang mengabaikan social distancing ini atau masih melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa tanpa memikirkan kalau sekarang itu ada wabah gitu loh. Jadi mereka tuh masih santai, masih mikirnya masih ya udah sih nggak apa-apa gitu loh. Ya udah sih nggak akan kena kalau kitanya sehat. Mereka masih berpikir seperti itu gitu, masyarakat sekitar daerah saya di sini. Kemudian menurut saya juga masyarakat juga sebenarnya sudah paham mengenai kasus COVID-19 ini, tetapi memang kadang ada beberapa kebutuhan yang benar-benar mendesak sehingga misalnya harus bersosialisasi dengan orang sekitar. Karena masyarakat Indonesia itu pada dasarnya tidak bisa kalau tidak bersosialisasi, karena kita juga negara yang benar-benar mengedepankan terhadap sosialisasi dan interaksi terhadap satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kita sangat sulit sekali untuk menjalankan social distancing ini ya. Tapi memang ada kekarantinaan mengenai kesehatan, itu sudah ada peraturannya. Nah, kemudian sekarang ini mungkin dibuat lagi atau diperbaharui lagi mengenai kekarantinaan kesehatan itu, mengenai social distancing juga. Jadi udah ada mungkin ya. Terus kemudian juga menurut saya harus keluar rumah atau berinteraksi dengan yang lainnya. Bahkan social distancing juga harus diterapkan di rumah kan, di keluarga sendiri gitu. Jadi kita juga harus memisahkan alat makan kita dengan adik, dengan kakak, itu sangat sulit sekali gitu loh. Kemudian harus menjaga jarak juga, itu sangat sulit. Nah, terus mungkin keluhannya masyarakat itu di situ. Jadi kurangnya kesadaran itu karena memang yang sebenarnya sehari-hari mereka lakukan gitu. Jadi sangat sulit untuk menjalankannya. Tapi kalau misalkan keadaannya seperti ini, saya sarankan semuanya harus taat dan tunduk terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran ini juga dapat menyebabkan permasalahan baru. Kita juga harus sadar, harus sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan antara tenaga medis, pemerintah, dan juga masyarakatnya harus saling mendukung dan menjalankan kebijakannya. Jadi
supaya COVID-19 ini terhempas dari Indonesia maupun seluruh dunia. Kemudian jangan lupa untuk semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja menjalankan berbagai aktivitas seperti menjalankan tugas, kemudian kuliah, bekerja itu di rumah aja ya. Udah segitu aja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.